Saya kira pertumbuhan sejarah masuknya Islam di Sulawesi pada umumnya dan Sulawesi Utara pada khususnya itu memang menurut beberapa kajian itu terdiri dari kurang lebih 3 jalur. Jadi satu jalur itu adalah dari Maluku, tepatnya Ternate. Jalur kedua adalah dari Bugis, dari Sulawesi Selatan, dan jalur ketiga itu yang disebut dengan jalur Hadramaut, dan penelitian itu sudah pernah dilakukan oleh almarhum Azrul Maji Asra. Nah, kalau untuk jalur ketiga ini Arab, ya saya kira relevan karena di beberapa uh, tempat itu ada yang disebut dengan kampung Arab. Dan itu menunjukkan bahwa ada yang namanya kalau dalam istilah sosial yang disebut dengan ghetto, itu untuk khusus untuk kaum Yahudi, tetapi ada juga yang disebut dengan migran. Jadi migran Arab yang datang ke Manado itu selain jalur Hadramaut, di mana Hadramaut sejak Islam pertama berkembang itu menjadi pusat di mana para pesiar Islam yang datang ke berbagai tempat, khususnya untuk di daerah yang kita kenal hari ini Nusantara, itu meliputi sebetulnya yang lebih terkenal adalah Kedah atau yang sekarang kita sebut Malaysia. Karena Kedah itu menjadi pusat pemerintahan Islam yang pada tahun 1550 ditaklukkan oleh Portugis. Dan sejak itu kita bisa dapatkan jejaknya bagaimana Portugis menaklukkan Kedah, tapi yang dibawa di situ tidak hanya komoditi, tidak hanya dibawa ekonomi, tapi dibawa juga kebudayaan. Nah, kebudayaan yang paling menonjol yang dibawa dari Kedah itu adalah Wahasa. Hari ini kita tahu di Asia Tenggara sebagian besar itu adalah masih bisa berbahasa Melayu. Contoh Malaysia oke, kedua Sumatera, masuk ke sini lagi ke Jawa, terus ke Sulawesi, terus sampai hari ini seluruh Indonesia yang kita sebut Nusantara itu menggunakan bahasa Melayu yang sudah berubah. Pada tahun 70-an mengubah dari Om Khoisen, kemudian juga ada pengaruhnya di Singapura, kemudian ada di sebagian Filipina, sebagian juga di Thailand, Vietnam, bahkan di Thailand itu ada suku Islam yang dari Melayu yang namanya Patani, masyarakat Patani semua Islam. Lalu kemudian juga di Filipina Selatan, tepatnya di Davao atau di Zamboanga, daerah selatan itu yang disebut dengan Moro. Moro ini sebetulnya dari kata Mor, itu pengaruh bahasa Portugis. Orang-orang Islam yang menaklukkan Portugis Spanyol pada abad 13 yang dikenal dengan Cordova. Nah, itu orang Islam disebut dengan bangsa Mor. Mor itu agak sedikit menghina sebetulnya. Nah, yang ke sini ke Manado itu kampung Arab itu yang bisa saya lacak itu terjadi sekitar tahun 1830. Karena ketika itu 1830 kedatangan Pangeran Diponegoro yang notabene masih memiliki keturunan Arab, ya, dan juga keturunan Cina. Sehingga dia menamakan dirinya Ngabul Kamit Panotogomo Heru Coroko atau Kabirul Mukminin. Jadi dia menjuluki dirinya Kabirul Mukminin, artinya pemimpin orang Islam, sehingga dia disebut Pangeran Diponegoro. Nah, dia datang ke sini pada 1830, tentu dia tidak datang sendiri. Dia datang dengan orang. Tapi sebelumnya itu juga Islam sudah datang dari Maluku, kurang lebih abad 17. Ketika Jenderal Gubernur Jenderal Batavia di Maluku, di Ternate, yaitu Robertus Prat Luger, 1679 itu datang ke Manado, datang ke Minahasa, Air Madidi, datang ke Sangir untuk mengadakan kontrak yang namanya kontrak verklaring untuk mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan modal yang ada di situ. Nah, Islam di kampung Arab itu saya kira datang dari wilayah itu. Kemudian berkembang di situ karena serentak itu juga orang-orang Cina yang tumbuh dari daerah di sekitar pasar Jengki hari ini itu ada nama-namakan pengaruh Cina. Karena dulu di situ kampung Cina disebut. Kayak Calaca. Calaca itu kan bahasa Cina. Calaca itu artinya becek.
Lalu kemudian kita bisa mendapatkan banyak sekali kata-kata Manado itu dipengaruhi oleh masih apalagi marga-marga Minahasa, Lu, Bintang, pembuat saluran. Toh. Kampung Arab saya kira bahwa dia memang berkembang sejak di Ponegoro itu ada surau kecil yang ada di daerah yang sekarang jadi masjid yang disebut Masjid Tua, yang disebut Fatul Mubin. Nah di situ mereka pernah membuat surau dan Pangeran Ponegoro menurut penelitian saya pernah ke sana karena itu sesuai catatan Graflan pada tahun 1869 Graflan sudah mencatat ada nama yang Kampung Islam dalam bukunya De Minahasa. Dia sebutin kampung Islam, jadi otomatis dengan bisa, oh ini kampung Islam yang saya sebut tadi. Yang pasti kalau bukan datang dari Hadramaut langsung, ya dari Ternate. Makanya pengaruh-pengaruh bahasa Ternate ada di kampung Arab kan, misalnya apa, GP, Loku, Bobaso, Bacoho, nah itu. Jadi jejak-jejak kebudayaan itu lebih gampang kita pelajari dari segi bahasanya. Lalu kemudian juga ada yang dipengaruhi Ternate tapi tidak masuk di sini tapi masuk di Sangir Talaut yang disebut agama suku yang disebut dengan Masade. Mereka menyebut itu Islam tua. Saya bilang itu bukan Islam tua. Kalau ada Islam tua ada Islam muda dong. Jadi secara teknis ilmiah tidak boleh menyebutkan Islam muda Islam tua. Itu agama suku yang disebut sebagai Masade. Kayak Islam Bajo itu atau di Lombok ada Watu Limo atau Watu Telu. 3 batu itu agama-agama suku yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam.